Murad ya? Murad. Kunaon gitu. Dilap dulu. Anjing udah kan doa. Ya mungkin. Halo Sadayana. Halo, Sampurasun. Halo kamu Cesi. Halo. Kumaha Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama kenalin dulu nih, aku Winda dari Digital Content YouTube Official CTI. Hari ini mau ajak kamu sama CSI untuk tanya-tanya seputar preman pensiun sama ada sedikit games nanti di akhir. Oke? Tapi sekarang boleh dulu perkenalkan diri, terus juga berperan sebagai siapa, boleh? Oke, nama saya Evi Kusnandar. Bapak casting. Bapak casting. Tinggi 162, berat 162, berat 50. Berperannya sebagai siapa? Berperan sebagai muslihat. Umur belum dilanjutin. Umur belum dilanjutin. Umur 50. Kirain mau 18 gitu. 50 lebih. Saya Vina Verina, berperan sebagai Sukayasi, istrinya Muslihat. Itu kan pilih badan. Nggak usah. Halo pemirsa RCTI, saya Kang Murad dari Pensiun. Nama asli saya Denny Firdaus Rahmat ya, berasal dari asli dari Bandung Cijera, Cikenal. Ya halo, nama saya kalau di Perang Besin jadi Ujang Rambo. Kalau nama asli saya jadi kan jadi ya bukan jadi. Nama asli saya Muhammad Fajar Hidayatullah. Halo, kalau saya namanya Kiki Kinanti, di Preman Pensiun berperan sebagai Serena. Halo, saya Ben Marco di Preman Pensiun berperan sebagai Cecep. Oke. Nggak usah tegang-tegang ya, kita santai aja nih ngobrol-ngobrolnya. Terus juga pertanyaannya juga nggak yang susah-susah, karena pertanyaannya juga seputar dari sinetron Preman Pensiun ini. Jadi kita mulai aja ya di segmen yang namanya Meet the Cast. Jadi aku pengen tanya-tanya dulu. Akang-akang sama Teteh juga bisa jawabnya secara bergantian juga boleh. Siapa yang mau jawab itu boleh. Nah kita mulai aja ya, oke? Oke. Ulah tegang atuh kan akunya jadi tegang. Belum makan katanya. Belum makan ya. Oh belum makan. Nggak tahu wajahnya kayak gini. Enggak, kita santai aja lo. Ya udah nih, yang pertama aku pengen tahu menurut kalian apa sih yang istimewa di Preman Pensiun 6 kali ini? Coba siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Maaf. Oke, yang paling spesial di Preman Pensiun 6 adalah yang tidak ada di Preman Pensiun 1, 2, 3, 4, dan 5. Apa tuh yang nggak ada? Yang nggak ada itu nggak ada Kang Pipit, nggak ada Kang Bahar, nggak ada Maman Suherman, nggak ada. Itu kan yang udah pada. Iya, karena udah meninggal. Jadi yang spesial di sini adalah arwah-arwah mereka yang menghantui di Preman Pensiun 6. Arwah di sini adalah spiritnya ya, spirit yang hadir di sini. Spirit Kang Bahar juga masih tetap menjadi beban, menjadi amanah gitu buat pesan-pesannya disampaikan. Punya karakter-karakter yang Iya. sudah tidak ada itu tidak akan tergantikan lagi. Dan Ada warna baru lagi. ada Preman Pensiun itu memaksa saya untuk kembali tidak pensiun, tapi itu menjadi dilema buat saya karena mengajak seseorang untuk pensiun dari pekerjaan yang tidak baik itu Susah. sungguh perlu tenaga ekstra. Itu yang ada, itu saya harus menghadapi orang itu tuh. Ya. Dari CSI mungkin ngerasa apa yang istimewa di Preman Pensiun 6 kali ini? Buat saya pribadi dulu. Karena saya bisa bergabung lagi. Karena kemarin di Preman Pensiun 5 saya Pensiun? nggak pensiun. Oh enggak. Saya diam di rumah. Oh diem. Ceritanya. Akangnya Kerja terus ya. Gitu. Terus kemudian kita sempat LDRan ceritanya. Akangnya di Garut 1 tahun, Esinya di Bandung gitu. Jadinya di sini tuh benar-benar melepas kerinduan. Ahiu-ahiu ya. Cie-cie karena udah kangen-kangenan.
Tapi di balik itu ada lagi apa terutama muslihatnya gitu, maksudnya di preman pensiun ini yang 6 ini konflik baru, polemik baru, masalah baru pasti akan ada. Tapi tidak terlepas dari pasti nggak akan ini ya, tetap ceritanya adalah kehidupan sehari-hari tetap, apalagi di keluarga muslihat gitu loh. Jadi apalagi sekarang Neng sudah semakin dewasa. Nah jadi banyaklah ininya. Yang saya ikuti dari awal mulai launching PPS aku mungkin sampai FTP sampai layar sendiri, terutama di ceritanya spellnya ada hubungan menyangkut ya real pribadi masing-masing juga, kena di kehidupan kita juga sederhananya ada. Ya mungkin pengalaman pribadi saya selaku yang tadinya bukan apa-apa menjadi siapa-siapa itu dulu yang saya garis besari, yang saya garis bawahi, terutama buat di kehidupan pribadi saya selalu mencerminkan gimana kita berpribadi yang baik. Ya ini semua ada di sini kayaknya menjadi hikmah sekaligus tuntunan buat saya serta keluarga saya juga pribadi. Alhamdulillah segitu aja dulu. Oke. Ada yang mau ditambahin? Kalau dari saya sih di preman pensiun ini ya, saya ngerasain itu bukan hanya kalau sama teman-teman anak-anak preman pensiun bukan hanya sekedar apa teman kerja atau apa. Saya rasa tuh sebagai udah kayak keluarga gitu ya. Kalau keluarga karena dari season 1 dari 2000 berapa ya? 2014 ya sampai sekarang ya hubungan sama pemain tuh ya Keluarga. banget gitu. Pada prinsipnya preman pensiun itu di setiap season pasti istimewa. Mantap. Kalau kita bicara season 6, kita sendiri nggak tahu jalur ceritanya seperti apa. Pada konsep jalur ceritanya kita nggak tahu. Cuma yang pasti di season ini kita ngerasa kehilangan ada beberapa kawan yang memang sudah mendahului kita. Semoga karya ini bisa mengobati kerinduan para penonton. Pada prinsip seperti itu. Kalau bicara preman pensiun, ini bukan lagi sebuah pekerjaan, tapi sebuah karya yang memang harapannya menjadi tadi bukan hanya tontonan, tapi itu benar. Nah, untuk proses syutingnya sendiri gimana sih Kang? Dan apakah para pemain ini harus berdialog sesuai skrip atau boleh berimprovisasi? Ya. Ini yang paling penting di preman pensiun adalah harus scripted karena sudah dipikirkan matang-matang, tidak boleh ada kata lain atau koma menjadi pindah ke depan. Pokoknya harus scripted. Dan yang paling dipesankan dari penulisnya adalah mainkan aja dengan apa adanya, tidak boleh buat-buat, tidak boleh lebay. Mainkan yang benar. Kalau udah dimainkan yang benar, ya insya Allah akan tepat gitu, karena sistem editingnya sudah membantu pemainnya yang rata-rata bukan pemain itu bisa membantu menjadi bisa main. Jadi note-nya dari penulis dan sutradara ini Mas Arif Nugraha on script. Memang kalau kita mau ada agak bukan improv ya, maksudnya boleh nggak aku misalkan kalau dialog tambah teh tambah mah itu tetap harus izin. Gitu. Dan kita tidak mau ekspresif boleh, tapi note-nya adalah saya sudah bikin dialog ini untuk settingan komedi, kita tidak boleh terlalu too much berlebihan. Iya. Saking scriptednya. Iya. Kalau di naskah itu misalnya si Neng sudah pulang, terus saya mengucapkan si Neng sudah pulang, itu harus diulang. Harus izin. Kalau ada S, Pokoknya iya. ya pakai Sesuai S. script Kalau nggak banget ada ya. S ya nggak ada S. Jadi susah nggak tuh kayak gitu? Lebih gampang. Lebih gampang. Untuk mengingatnya kan banyak kan Ya, dialognya, tapi itu tidak mudah. perlu menghadirkan kata lain. Jadi Nggak usah susah payah untuk improvisasi Iya. ataupun Jadi udah ada ininya lah ya. iya. Sejauh ini sih sampai preman pensiun 6 ini senang ya dimudahkan. iya gampang lah gitu. Oke, baik. Apa kayak bunga banget ini namanya. Nggak apa-apa kalau gampang lah. Sesuai.
sesuai skrip. Sesuai skrip. Nggak bisa Nggak bisa Harus sama. improv. ya justru enggak Tapi biasa tapi pernah nggak sih kayak nggak sesuai skrip gitu? enggak Pernah. Nggak Hilang pernah. kata dan juga nggak boleh. Ya, Nggak boleh beda titik koma detik komanya harus atau sama kalau ini nggak boleh. Berarti harus diulang gitu ya? Pas Iya. benar-benar harus scripted. diulang Oh, lagi Kesulitannya sih itu, tapi ya menurut saya sih Itu kekuatan lucunya di situ. kekuatan ceritanya itu udah di naskah. Ada di naskahnya. Setnya itu ya. kalau kita Iya. ubah jadinya beda Beda kayaknya ceritanya. nggak lucu juga jadinya nggak lucu Dan uniknya memang naskahnya itu dikasih itu nggak lama waktu pas syuting gitu. Di set ya. Di set. Kadang-kadang kita on set baru dapat naskah. Kayak ini apa tahu bulat digoreng dadar. Nah, jadi kita harus hafal di real Real time time. di situ. Berarti mungkin di langsung situ dapat. banyak kenangannya itu ya di situ. Sambil kita belajar langsung dipraktekkan lah. Itu aja. Nih untuk kamus nih di Preman Pensiun ini gimana sih prospek Cimpring di season 6 nya dan sebelumnya kenapa sih pilih usaha kecimpring? Boleh dijelaskan. Iya, pada awalnya itu kicimpring yang udah dilupakan orang. Jadi coba-coba awalnya, terus ternyata bukan kicimpringnya yang menonjol, tapi siapa yang menjualnya gitu. Jadi dari hal yang memang itu makanan Jawa Barat yang sudah melegenda apaan sih gitu, apaan sih kicimpring, tapi di sinetron ini menjadi berkah gitu. Kicimpring itu bisa sesuai tergantung niatnya mau dibikin apa nih, misalnya mau membuat semua warga sekitar bisa bekerja. Itu alhamdulillah berkahnya ada hanya karena singkong bahan bakunya, dan tidak tetap menjadi singkong direbus singkong, tapi ini diolah menjadi kicimpring yang ringan tapi lucu. Iya, dan Jadi makanan khas juga nggak sih? jadi makanan khas juga ya. Jadi orang-orang jadi terpaksa saya jadi harus jadi pengusaha gitu. Alhamdulillah gara-gara film ini itu kicimpring beneran nggak apa benar atau karena terlalu banyak itu alangkah baiknya itu. Alhamdulillah jadi Usaha beneran. usaha beneran. Oh. Insya Allah. Ini selanjutnya untuk CSI kan kan ini ya diperankan menjadi istrinya Kang Mus. Nah selama itu gimana nih kan karena Kang Musnya lebih fokus ke usahanya, CSI-nya sendiri gimana nih menanggapi sebagai Esi. Sebagai Esi. kan kalau Esi di sini nurut aja sama suami. Dia tahu pekerjaan suaminya yang sebelumnya dan yang sekarang. Perkembangan suaminya dia tahu. Tapi Esi itu lebih bukan tidak peduli, tapi tidak mau mencampuri, tapi mendukung. Nggak mau urusan sampai dalam-dalam banget tentang kicimpringnya, tapi Esi tetap mendukung dengan apa yang misalkan ini kecimpring mau diginiin nih, gimana kalau kita usahanya diginiin, tetap mendukung gitu, tapi tidak tetap membatasi, tidak ikut campur sampai terlalu jauh. Oke, ini tetap mendukung Mendukung, sebagai karena istri, Esi gunanya harus seperti itu. sebagai istri yang nurut sama suami. Soleh Hacin. Nah di sini kan pemainnya tuh ada yang senior, udah ada yang senior dan ada yang junior juga mungkin ya bisa dibilang gitu. Terus gimana sih kalau dari Akang-Akang dan Teteh rasanya syuting bareng yang senior dan yang junior gitu? Di kita tuh nggak ada senior junior. Oh semuanya rata Itu ya? Adanya family. Itu timbul mau sesama pemain ataupun sama kru. Ibaratnya kita sebuah keluarga besar. Jadi nggak ada strata atau perbandingan karena basicnya kita memang berbasis family. Kalau dari kalian ini seneng nggak sih sama peran yang dilakonin sekarang? Kalau saya senang pribadi, saya dulu memang ada almarhum Kang Pipit ya, Murad dengan Pipit, tapi ya saya lakuin aja dengan alur cerita ya, bawa enjoy aja. Saya sangat senang sekali. Senang dengan karakter yang Kang Murad ini ya? Ya. Kalau Kang Ujang seneng nggak sama karakter? Gini ya, ada satu ceritanya. Ceritain. Waktu saya belum jadi Ujang, jadi ceritanya dulu waktu kecil kan
tetangga saya, jangan kali itu, saya kesel kalau dipanggil Ujang. Kenapa? Kesel. Harus nama aslinya gitu. Enggak, kalau dipanggil Ujang teh jangan teh kayak apa ya? Maksudnya karena saya bukan orang, mama saya orang Jawa, bapak saya orang Sunda. Jadi saya kalau dipanggil Jang tuh suka kesel ke orang. Apa sih Jang? Tapi aku suka kamu. Suka. Oh, kenapa sih kamu suka? Akhirnya di pramuka pensiun dapat peran Ujang. Tapi sekarang jadi nama Ujang tuh jadi kebiasaan. Salah satu karakter yang memang ada di diri saya. Jadi pada prinsipnya kita mah bisa dibilang nggak acting. Memerankan diri sendiri lah ya. Ya. Oh, Selena juga gitu, karakternya sama dengan diri sendiri. Jadi diri sendiri aja. Kita kan harus memilih karakter itu dan memang pengkarakterannya diambil dari karakter asli sebagian ataupun banyak. Jadi kita nggak terlalu sulit untuk memerankan karakter yang ada di drama ini. Oke, Kang Mus, di dalam sinetron ini kira-kira bakal ada rencana nggak untuk turun langsung memperbaiki kekacauan yang dilakukan oleh Kang Edi? Tidak secara langsung ya, tapi ya pakai gerakan hati aja lah, dari hati. Gimana tuh maksudnya? Kalau langsung terjun mungkin udah memaneng lah, terserah. Saya mah udah menyatakan pensiun dari pekerjaan lama, pekerjaan yang tidak baik tapi bagus. Aduh, apa sih istilahnya tuh? Bisnis yang bagus. Bisnis yang bagus, tapi bukan bisnis yang baik. Tapi bukan bisnis yang baik. Bisnis yang sudah lama. Jadi itu ya. Tahu ya, tahu ya. Bisnis yang sudah lama. Ada. Yang bisnis yang sudah lama ada. Dan masih tetap akan ada. Masih tetap akan ada. Setelah kita jauh meninggalkannya. Itu. Nah, mereka masih melakukan itu. Tapi kita udah hijrah dari bisnis yang bagus tapi tidak baik. Mau diulangi lagi? Pakai mata doang. Ada dua kalimat. Oh, dua kalimatnya lagi. Dua kalimat yang inti dari preman pensiun ini. Perpindahan dari bisnis yang baik tapi tidak bagus. Bisnis yang tidak bagus tapi baik. Bisnis yang bagus tapi tidak baik menjadi bisnis yang bagus dan baik. Oke, iya. Nah, itulah ini yang tadinya minta gitu, malak segala macam, pindah menjadi bisnis usaha aja. Baik. Yang bagus. Oke, untuk CS ini gimana menanggapi si Eneng yang sudah beranjak dewasa dan mulai juga mengenal lelaki kan? Kalau kamu sendiri kan lebih protektif. Nah, kalau CS sendiri gimana? Pasti ya, sama yang namanya orang tua. Tetap was-was, tetap khawatir. Tapi kan di sini Esi berperannya ganda. Ganda tuh suaminya overprotective. Sedangkan Esi juga sebenarnya ada kekhawatiran. Tapi karena Esi juga memang di sini diposisikan harus mengerti dengan posisi suami yang banyak banget masalahnya di luar rumah. Jadi Esi akan selalu meredam kekhawatiran sendiri. Jadi begitu suaminya si Eneng begini, ya berusaha santai. Maksudnya supaya suaminya tidak terlalu terbebani sudah yang di luar. Yang penting anak bisa saya handle. Gitu. Jadi ngasih informasi sama suami tidak seperlunya, tapi memberikan informasi, tapi lebih slow. Jadi penengah juga. Ya, karena kan PR-nya saya emak ya, suami yang sekarang mulai memantau banget gitu, karena benar-benar anak perempuan satu-satunya. Dan dijaga banget nih sama bapaknya ya. Anaknya gitu memang. Kalau bapaknya bulldog, anaknya pasti cantik. Kalau bapaknya udah pasti begitu. Preman-preman bapaknya kalau di rumah mah Rinto Harahap. Gitu. Hatinya Hello Kitty gitu ya. Hello Kitty. Pengen tanya, di preman pensiun 6 ini hubungannya akan seperti apa? Boleh diceritakan sedikit, tapi kalau nggak boleh spoiler juga, tapi boleh diceritakan sedikit. Kalau di preman pensiun 6 belum selama saya udah syutingnya 4 episode ya? Belum ada belum ketemu satu scene ya? Belum. Tapi kamu suka tebak-tebakan atau mana?
Jangan dibuka di Oh, sini. jadi oke. Tapi karena emang nggak Cuma dapet, nanyain aja, callingan ada nggak? iya tapi karena emang dapat skripnya hari itu juga, jadi nggak tahu ceritanya. Iya. ya. Iya, tahu. jadi kita nggak Oh, tahu iya, alur iya. cerita Sabar ya teh ya. Pokoknya Dan tidak ada nonton orang yang terus aja. tahu. Kalau inginnya sih Panjang. yang jelas sih panjang ya. Panjang. Kalau serunya sih kalau sama Serena tuh ada ya beberapa scene sama Serena itu harus mainin drama ya. Jadi dramanya apa kayak bukan cinta-cinta tapi bukan terlalu cinta, bukan terlalu apa ya. Jadi suka sih saya sih. Suka sama Serenanya Karena Pak? bonceng dia aja. Suka dipeluk maksudnya. Oh gitu. Padahal udah yang punya. Serena sendiri nih, kalau misalkan di dalam cerita nanti udah nggak deket nih sama Ujang, apakah masih akan tetap bantu usaha kecimpringnya Kang Mus? Pasti. Pasti ya? Pasti. Jadi meskipun nggak deket sama Ujang, pasti tetap bantuin? Bantuin. Bantuin, nggak ada ujung juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Tetap bantuin. Kita terus. Gimana sih? Pasti bantuin terus. Nah untuk Kang Ujang, di season ini apakah akan jujur sama Teh Serena? Kalau jujur saya kan ceritanya kalau Ujang tuh sebenarnya punya istri namanya Fitri. Kalau jujur itu sih udah ada di judulnya Pernah Pensiun Balik ke Fitri. Oh udah. Balik ke Fitri, tapi sekarang tuh kepengennya nggak jujur lagi. Biar tetap deket. Biar nggak ngasih dia lagi gitu pengennya. Arep. Harap ya. Ngarep, oke. Boleh juga. Boleh juga. Gitu. Oke deh. Nah untuk Kang Cecep nih, kalau dicerita kan penguasa terminal dan pasar ya, tapi sudah tidak lagi ya. Mungkin. Nanti kira-kira akan menguasai pasar atau terminal lagi nggak, atau tetap di pabrik kecimpring? Oke, mungkin itu pertanyaannya yang lebih tepat bukan ke saya, ke Bapak Aris Hendra. Jadi gak ada menggantinya sih. Iya, Iya. makanya itu kalau kita jelasin nantinya lebih ke spoiler. Iya benar-benar. Untuk Kang Murad nih, Ya. jangan bengong-bengong. Sabar dulu. Kang Murad kan kemarin ya sempat kehilangan bestinya Iya, ya kan, betul. almarhum Iya. Pipit gitu. Terus sekarang jadinya dekat sama siapa nih? Ya mudah-mudahan kemarin di season PP5 memang kita ada kehilangan Kang Pipit ya, yang dulu memang disebut ya sepaket teh. Tapi memang perjalanan harus saya jalani terus, dan memang ke-6 juga udah jalan. Mudah-mudahan ya saya ada season selanjutnya juga tetap bermain deh. Ternyata sekarang ada di Bintang yang Kang Ujang ya. Ya saya rasa itu Pak Aris juga hak beliau gitu ya. Mau dimanain ya saya jalani aja terus deh. Mudah-mudahan saya tetap bisa eksis. Itu aja sih kita mah. Terus Meskipun nggak ada Kang Pipit. untuk membangun chemistry-nya susah lagi nggak? Saya rasa sih buat chemistry enggak sih teh. Kita kan udah lama, udah hampir 8 tahun aja kan ya. Kita bareng dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan paling sedikit mah udahlah bisa kita kenal gitu teh. Sedikit mah pasti cepat. Cepet lah ya, karena udah dekat lah ya. Udah dekat. Iya. Untuk Kang Mus dan CSI, apa nih yang kalian ingat pengalaman menarik dan terseru saat syuting Preman Pensiun selama ini? Gitu. Apa sih hal yang menarik dan terseru yang diingat? Gitu. Kamu mungkin udah lama nggak syuting, pasti ingat yang terseru. Terseru apa Kalau buat saya momennya? karena ini ya, maksudnya kita ngobrolin nggak hanya saya sama Kang Epi atau sama sesama pemain ya. Saya keseluruhan karena ini kru pemain benar-benar yang menjalin di sini tuh jadi saudara ya. Jadi memang di sini nggak ada yang kalau bilang pokoknya tidak boleh ada yang marah. Kalau ada yang semua saling mengisi, simbiosis mutualisme, saling mendukung, saling apa. Jadi kalau menurut saya seru-seru ya gitu. Maksudnya kadang kalau bapak ini bercandain, kalau lagi dialog apa bagaimana, kan kita butuh begitu. Kita nggak bisa yang lagi ini tetap harus serius, harus gini, enggak lah gitu. Kita ada bercandanya, kita ada salah-salahnya yang bikin ketawa. Seru kan dalam artian ya bercanda terus maksudnya, dan untuk bertukar pikiran, untuk evaluasi pun tidak ada batasan sama Kang Epi. Begitupun sama pemain yang lain, kadang-kadang sama Astra, yang semua yang ada di lapangan gitu loh. Kalau menurut saya sih Semuanya dari awal kebetulan ya tidak peres ya, memang seru seru aja, semua gitu ya? Iya, semuanya. Ya maksudnya memang produksi memang dibikin enjoy sih, Iya. gitu. Yang Iya. paling seru karena Seru.
Seru, semuanya seru. Semuanya Pas di seru. lokasi. Seru. Gak ada yang nggak seru ya. Iya. Ya kadang kan Enjoy semuanya ya. Enjoy. kebetulan saya ya mungkin Kang Epi juga lebih banyak pengalaman ya. Ya kebetulan kalau kadang-kadang ada di produksi lain yang di bawah tekanan ya gitu maksudnya. Tapi kalau Preman Pensiun ini ya menurut saya ya seru. Ya, karena Kang Aris menekankan bahwa syuting itu adalah bersenang-senang. Jadi semuanya scene demi scene itu dilewati dengan senang-senang. Jadi have fun. Happy fun tapi apa ya? Hari ini pun kita seru ya Kang ya. Kita hari ini syuting seru. Oke. Salah satunya mungkin pasti teman-teman juga setuju, di kita itu ada istilah salam olahraga. Ya, Oh, itu. salam olahraga. Dan itu real. Real, Ya, beneran. nggak ada Iya. koreo, nggak ada apa gitu. Padahal waktu di movie nih ada asbes apa semua dihantumin. Itu yang mau saya obrolin yang itu. Pasti gitu. Jadi ibaratnya kalau syuting Preman Pensiun nggak ada cedera atau nggak ada salam olahraga kayak outdoor. Pukul beneran, Jadi jatuh begini teh, beneran. ketika Murad beraksi, saya harus totalitas teh. Meskipun kaki saya terpincang-pincang teh itu. Sampai ini biru. Boleh nggak? Kenapa? Ada pesan buat audiens. Boleh di sini Bahwa, nih, boleh sampaikan. Ya tentang preman itu apa? Boleh di sini aja nih. Jadi biar salah satu keunikan di Preman Pensiun kan jelas ini preman, tapi kenapa disukai? Dan Iya. kebanyakan masyarakat itu sudah salah mengartikan mengenai konotasi preman ini. Nah, Iya. saya selaku preman gitu mau meluruskan dalam hal ini. Preman itu secara tata kata atau bahasa itu unsurnya dua kata. Freeman, orang bebas. Nah, Preman. ya itu berbasisnya freeman, orang yang bebas. Dan kita pada prinsipnya baik seniman, pekerja atau apa, orang warga negara Indonesia itu kan orang-orang yang bebas, orang yang tidak terjajah. Nah, cuma terkadang konotasi masyarakat itu negatif pada konteks preman. Nah, makanya menjadi premanisme sesuatu hal yang negatif gitu. Preman ini bukan profesi. Contoh kecil ini, kalau misalnya seseorang ada yang didatengin diminta uang secara paksa sambil ngeluarin senjata tajam, itu bukan preman, itu penodong. Orang yang ngebantu misalkan penumpang untuk masuk ke angkot itu disebutnya calo. Orang yang melakukan kriminal disebutnya narapidana. Orang yang keluar dari penjara disebutnya narapidana ya. Orang yang melakukan kejahatan itu disebutnya kriminal. Pada prinsipnya preman itu sebetulnya hanya konotasi negatif. Makanya banyak di sisi lain preman itu manusia gitu, punya ceritanya, punya kisahnya. Tergantung kitanya untuk bersikap atau cara pandang kita seperti apa gitu. Banyak kawan-kawan yang masih di lapangan, masih di jalanan yang memang mereka berjuang pada prinsipnya buat keluarga, buat orang yang menjadi tumpuan di keluarganya, anaknya, istri dan keluarga semua. Terkadang ini dirusak oleh tadi kriminal, ada juga ya, misalnya ada orang pakai motor ugal-ugalan disebutnya preman, padahal misalkan gangster atau anak underground disebutnya preman sama masyarakat. Ini konotasi yang macam-macam hingga menjadi satu kata yang sama. Orang yang negatif disebut preman, padahal sesungguhnya nggak kayak gitu. Nah, setiap orang itu punya hak dasar untuk merdeka, untuk berekspresi, untuk berkarya. Dan pada prinsipnya kita semua orang bebas yang disebut preman. Oke, terima kasih Kang Cecep sudah dijelaskan, mungkin bisa jadi pembelajaran juga atau jadi penjelasan bagi yang menonton nanti gitu ya. Pada prinsipnya peran sekecil apapun di Preman Pensiun itu bermakna dan itu berkesan. Tapi kalau berbicara secara personal, mungkin setiap orang punya punya kenangan tersendiri baik pas saat syuting atau behind the scene pada saat di luar syuting. Kayak kita misalkan waktu movie ya, kita 1 bulan barengan gitu ke Bangsal, Napak Tilas, banyak hal lah gitu ya, nggak bisa dilupain sih. Jadi nggak bisa disimpulin pada sebuah
kejadian atau sebuah paragraf atau kalimat untuk menyimpulkan apa sih yang paling gitu nggak bisa. Nggak bisa. Sama juga Kalau buat mungkin dari Teh Serena juga ada scene favorit mungkin selama syuting di Preman Pensiun. Mungkin pas peluk-pelukan dibonceng meren gitu. Scene favoritnya deh itu. Favoritnya ada jatuh ke aspal. Waktu ada yang lucu. Apa? Waktu saya digebukin, dimasukin karung dan itu beneran. Dimasukin karung beneran. Jadi pakai karung goni gitu. Satu nggak muat, jadi dibikinnya 2. Saking gedenya ya. Iya. Saking gede. Kalau pura-pura kan ketahuan, Iya. jadi harus beneran. Harus real, Jadi ya. digebukinnya beneran. Dan anehnya bukan karena sakit, tapi itu kan karung goni itu apa sih? Ngebul ya, ngarang gitu. Iya. April. Nah efeknya adalah aratil. Aratil tuh gatal-gatal. Gatal-gatal, ya, Gatal-gatal betul. ya. Dari Kang Ujang gimana? Ada? Kalau semua scene sih yang pasti favorit ya. Semua scene pasti ada beda cerita-cerita sih, tapi saya senang sih. Yang saya di PP6 ini yang saya kangenin itu bareng sama almarhum ya, saya apa sih? Jadi saya tuh kalau di lokasi kalau tag sama almarhum tuh apa namanya? Bercandaannya tuh saya masih inget sama sekarang gitu. Kalau di nanti Kang reading ya, kan kalau almarhum tuh ya maaf ya suka kebalik katanya gitu ya. Iya. Jadi saya tuh suka kangen, bukan suka kangen ya. Kalau di lokasi itu, aduh ini almarhum dulu duduk di sini ya maksudnya. Nah, sekarang aja kan ya kangen lah maksudnya. Ya udah beberapa tahun di selama 5 tahun barengan terus. Di PP6 ini nggak ada, ya minta doain aja. Semoga Nah, Kang Murad mau nambahin mungkin atau Ya udah? mungkin bisa tambahin sedikit. Kalau di Pamuran mah mungkin sesi mengenang almarhum aja ya kayak. Saya banyak kenangan dari PP 1 sampai 5 mungkin ya Teh. Saya waktu dulu saya memanggil si Pipit ternyata ya walau alam Pipit mungkin yang terakhir kalinya itu Teh. Yang saya ceritain itu si Pipit sampai sakit 4 menit lagi mau ini gitu, hidup lagi. Nyatanya di situ. Itu aja sih. Almarhum aja. Oke. Nah, untuk sinetron Preman Pensiun ini tuh menurut kalian relate gak sih atau pernah menemukan di kehidupan nyata nggak? Cerita-ceritanya? Semua itu ceritanya cerita itu ya yang kehidupan bikin nyata. yang anehnya kadang-kadang Dari acara apa? Cerita-cerita preman-premannya gitu pernah nemuin langsung nggak? Bukan hanya nemuin, tapi kita pelaku. Iya. Iya. Kayak kehidupan pribadi masuk ke sini gitu. Jadi kehidupan pribadi. Padahal kita nggak pernah cerita ya, nggak pernah cerita dulunya kita pas pada mau nulis ke gini-gini ya kadang ini sini kayak Relate gitu ya. Scene yang paling berkesan itu adalah scene ketika saya di rumah teras di rumah Kang Bahar itu scene yang paling gemetar saya. Ya, scene yang paling hanya duduk diam mendengarkan itu karena ada pengalaman batin yang pernah ngalami seperti itu kok bisa ada di sinetron. Dan itu penonton yang tahu yang ngelihat itu jadi kenapa bisa gitu kenapa bisa terjadi ini. Saya kan dimarahin sama Mas Didi Petet itu lama banget tidak teguran, tapi begitu di Preman Pensiun jadi bisa teguran, jadi ajaib sekali itu adegannya cuma sedikit beberapa scene itu scene yang paling golden scene lah buat saya. Sampai di film juga ini lagi ya di callback lagi ya tentang duduk di teras gitu ya. Dan belum pernah menemukan lagi scene yang menggetarkan hati. Ikut melihat dan merasakan sih pas nonton film ini juga. Kalau sih mungkin ada semuanya. Aku ya maksudnya kalau dari tadi mikir apa ya gitu, tapi yang memang yang paling berkesan memang yang di PP2 ya kalau nggak salah yang maksudnya ada Om Didi. Kalau di film hampir semua gitu loh dengan yang kan kalau film itu karena
lebih dramatis ya, maksudnya Kang Epi-nya lebih drama gitu. Ya aku senangnya memang yang pas Kang Epi sama Om Didi. Terus kalau yang di film Kang Epi yang endingnya itu aku ya secara actingnya ya gitu, maksudnya senang aja gitu, maksudnya memang Feel-nya masuk gitu, maksudnya saya belum bisa makanya selalu nanya kan kalau ini gimana, makanya belum untuk bisa masuk menjadi karakter kita tuh belum bisa kayak Jadi minta masukan arahan juga ya. jadi untuk ya, dan kayak Om Didi pun saya belum pernah satu frame tapi dia nggak peduli sama ilmu. Nah Epi pun kan gitu tapi begitu melihat sama Om Didi merinding gitu ya. Oke nih lanjut. Nah untuk karakter kan sudah melekat mungkin ya, tapi kalau misalkan boleh berganti peran gitu, mau jadi siapa dari masing-masing? Gak mau. nggak mau. Udah ini banget, udah nyaman gitu ya? Bukan kita kejebak di karakter sih, bukan persoalannya itu. Kalau kita bicara produksi, bicara pekerjaan, tentunya kita sebagai aktor pasti memerankan karakter lain, tapi itu untuk di judul yang lain. Iya. Preman pensiun itu buat saya khususnya itu pengecualian, karena buat saya itu bukan hanya bekerja, jadi bukan cuma soal cari uang, tapi bagaimana berkarya, membuat legacy lah. Ada sebuah tayangan audiovisual yang memang berkualitas, yang memang bisa dijadikan pembelajaran buat si penonton, dan bukan hanya penonton yang melakukan produksi tersebut, baik kru, pemain, semua yang terlibat. Yang lainnya juga mungkin kayak gitu udah melekat banget sampai kalau suruh diganti peran di Preman Pensiun ini nggak mau atau gimana? Mungkin hampir sama miripnya lah ya, kayak begitu aja kayak tadi coba dia ya. Kalau untuk merubah di Preman Pensiun sih Enggak ya? enggak itu ya. Udah dengan karakter yang sekarang aja ya? Udah aja dengan sekarang aja. Oke, sekarang nih boleh berikan 1 atau 2 kata kenapa harus menonton Preman Pensiun. Boleh ke sini nih, Mbak. Season 6 ini. Preman Pensiun season 6. Berikan 1 atau 2 kata. Kenapa sih harus nonton Preman Pensiun season 6 ini? Dari Kang Murad boleh di sini. 2 kata ya? Oke. 2 kata. 2 kata. Banyak actionnya. Gak nonton rugi. Salam olahraga. Rame pisan. 2 kata, Preman Pensiun. Yeay. Terima kasih Sadayana sudah mengikuti interview dan games hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Nonton Preman Pensiunnya. Jangan lupa ya. Salam olahraga. Iya. Siap ya. Terima kasih. Atur nuhun. Kang ya. Kang. Ya, siap.